menggambarkan keunikan suatu budaya dengan jelas dan menarik. Nah, dengan rasa ingin tahu ini, kalian dapat mengenal budaya dari Indonesia sekaligus menghasilkan tulisan yang baik. Jadi tetap semangat dan lakukan yang terbaik ya. Selanjutnya, Ibu punya gambar. Coba kalian perhatikan, kira-kira ini gambar apa ya? Betul, ini adalah makanan. Coba kalian perhatikan, apakah makanannya sama atau berbeda-beda? Oke, nah ini adalah berbagai makanan khas dari daerah Indonesia yang berbeda-beda. Kenapa berbeda-beda? Karena di Indonesia ini terdiri dari berbagai wilayah. Ya, bahan makanannya, cara memasaknya juga berbeda-beda. Sekarang Ibu mau tanya, siapa yang di sini pernah makan dari daerah lain? Angkat tangannya. Oke, Anissa, makan apa? Iya, nasi pecel yang di Jawa Timur, Jawa Timur. Oke, nasi pecel. Oke, Ainun. Bapia. Bapia, kalau sama? Iya, nasi padang. Nasi padang, oke. Tadi ada Anissa yang makan pecel dari Jawa Timur, ada Ainun yang makan bapia dari Jogja, dan ada Salma yang makan nasi padang dari Padang. Nah, menurut kalian, kenapa ya makanan itu memiliki khas yang berbeda-beda dari setiap daerahnya? Orang-orangnya beda. Orang-orangnya beda, apalagi? Tempat juga beda. Tempatnya beda, apalagi? Seleranya beda. Seleranya beda, oke. Nah, sekarang kalau misalkannya Ibu belum pernah mencoba makan bapia, gimana cara kalian untuk menjelaskan warnanya, bentuknya, rasanya, atau teksturnya kepada Ibu agar Ibu tahu, agar Ibu bisa membayangkan makanan yang sudah dicoba oleh kalian? Ada yang tahu? Menjelaskan, menceritakan. Oke, pintar. Nah, tujuan pembelajaran hari ini, kalian dapat menyebutkan asal daerah makanan khas Nusantara dengan tepat. Menyebutkan ciri-ciri makanan berdasarkan bentuk, warna, aroma, tekstur, dan rasa dengan tepat. Mengumpulkan informasi tentang makanan khas daerah berdasarkan hasil pengamatan dengan lengkap. Kalian dapat menulis deskripsi tentang makanan khas daerah dengan kosakata yang tepat dan tulisan yang runtuh. Mencari makan lagi hasil tulisan tentang makanan khas daerah dengan jelas, percaya, dan santun. Nah, selain itu, kalian juga akan mendapatkan tugas menjadi tim redaksi majalah Cilik Nusantara. Siapa yang penasaran kegiatannya ngapain aja? Oke, untuk menyusun majalah Cilik Nusantara ini, kalian akan dibimbing oleh Ibu Linda. Kepada Ibu Linda, dipersilakan. Halo semuanya. Hai Ibu. Kita ingat Ibu siapa namanya? Ibu Lia. Tuh, sekarang kita akan lanjut ke kegiatan yang tidak kalah menarik dari yang sebelumnya ya. Nih, Ibu punya sesuatu. Wow, apa itu? Apa ya? Ada yang bisa baca nggak? Apa ya? Aku majalah Cilik Nusantara. Betul, majalah Cilik
dari Nusantara. Kalau pendengar cilik yang hebat, bagaimana kabar hari ini? Pada edisi kali ini, redaksi punya tantangan seru untuk kalian semua. Kita akan belajar menjadi detektif pengamat. Coba perhatikan makanan dan video yang telah disediakan. Tulisan informasi makanan yang kalian amati pada lembar yang telah disediakan. Yuk ikuti tantangannya. Jadi kalian bisa coba cicip dulu. Nah habis itu kan ada QR code ya. Kalian bisa scan dulu. Lalu tonton videonya. Setelah itu kalian bisa fill teks deskripsi sesuai dengan ejaan dan kaidah yang sesuai ya. Baik Ibu. Udah pada selesai? Sudah. Nah ini kalau sudah selesai, pembelajaran selanjutnya akan dilanjut oleh Ibu Konita. Kepada Ibu Konita dipersilakan. Oke, halo anak-anak. Semangat? Masih. Nah, masih ingat nama Ibu siapa? Ibu Konita. Nah, karena anak-anak sudah mencicipi, kayaknya kelihatannya enak deh. Enak ya? Nah, di setiap kelompok itu berbeda-beda makanannya. Ibu mau setiap kelompok untuk menyampaikan hasil pengamatan beserta menjelaskan bagaimana makanan-makanan yang sudah kalian deskripsikan. Oke, coba siapa yang mau tampil duluan nih? Kelompok siapa Bu? Aku dulu. Oke, boleh langsung ke depan semuanya. Kita tadi dapat makanan yang berasal dari Jawa Barat, khas Sunda. Terus bahan utamanya itu terdiri dari sayur mentah, ada timun, kemangi, kacang panjang, kol dan toge. Nah rasanya itu pedas, asin, manis dari gula merah. Aromanya bau kacang dan teksturnya itu ada yang kriuk dari sayurnya dan ada yang lembek dari gumpalan kacangnya. Terus ciri fisiknya itu berantakan berwarna hijau dan coklat. Ada yang bisa nebak ya? Iya. Namanya adalah karedok. Karedok adalah makanan yang berasal dari Jawa Barat. Bahan utama makanan ini terdiri dari sayur mentah, timun, kemangi, kacang panjang, kol dan juga toge. Rasanya pedas, asin, manis yang beraroma kacang yang enak dan bau sayur mentah. Memiliki tekstur sayur renyah dan ada tekstur lembek dari gumpalan bumbu kacangnya. Dari fisiknya berantakan berwarna hijau dan coklat. Oke, beri tepuk tangan dulu. Nah, anak-anak, tadi ada apa aja, makanan apa aja coba? Reina. Oh, ada rendang, ada karedok, terus juga terakhir ada ikan ambon. Oke, tepuk tangan untuk Reina. Nah, menurut anak-anak kira-kira makanan khas Nusantara itu cuma ada 3 doang? Iya, masih banyak makanan-makanan khas di Nusantara yang berada di setiap daerah-daerahnya dan memiliki ciri khas tersendiri. Nah, anak-anak juga tadi sudah mendeskripsikan bagaimana aromanya, rasanya, bentuknya, iya. Nah, secara tidak langsung anak-anak sudah belajar mengenai teks deskripsi. Nah, coba Ibu mau tanya, ada yang tahu nggak teks deskripsi itu seperti apa? Oke, Fitri gimana? Teks yang menggambarkan sesuatu. Teks yang menggambarkan sesuatu. Boleh tepuk tangan dulu untuk Fitri. Nah, betul sekali ya, teks deskripsi itu merupakan teks yang menggambarkan suatu benda atau makanan secara detail. Detail itu secara rinci ya. Sehingga pembaca seolah-olah bisa tadi apa? Melihat, mencium, merasakan. Nah, di sini ada struktur teks deskripsi. Yang pertama ini ada identifikasi.
boleh Raina, boleh di situ. Tadi kita udah belajar tentang makanan daerah Ibu. Tadi ada yang dari Sumatera Utara, Sumatera Barat, terus juga dari Sunda. Terus juga kita jadi bisa mendeskripsikan rasanya seperti apa, teksturnya, terus juga warna makanannya. Oke, tepuk tangan untuk Raina. Oke, terima kasih Raina, betul sekali ya. Karena hari ini kita sudah mempelajari mengenai berbagai makanan khas Nusantara dan juga menuliskan teks deskripsi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Kia. Halo anak-anak semua. Masih ingat nama ibu siapa? Ibu Kia. Iya betul, Ibu Kia. Nah, tadi Ibu dengar dari belakang anak-anak tuh sepertinya antusias sekali ya pembelajaran hari ini. Emang anak-anak habis ngapain sih? Makan. Kenapa kok bisa makan di kelas? Kita tadi belajar tentang beberapa makanan Nusantara. Wah, belajar tentang makanan Nusantara. Oh, ini hasilnya. Iya, Ibu. Berarti tadi kalian baru saja berperan sebagai redaktor, betul tidak? Betul ya. Wah, keren sekali. Oke, kalau begitu Ibu mau tes nih pemahaman kalian setelah pembelajaran yang seru tadi. Boleh? Boleh. Oke. Nah, di sini Ibu mau anak-anak mengerjakan soal yang ada di QR ini. Waktu pengerjaannya 10 menit cukup? Cukup, Ibu. Oke. Sudah masuk semua? Sudah. Sudah selesai? Sudah. Oke. Setelah pembelajaran tadi gimana perasaan kalian? Abis nyobain, terus juga nyusun teks deskripsi, terus kalian bikin majalah, gimana perasaan kalian? Ya boleh ikut. Pertama kenyang. Kenyang. Makanan. Iya. Senang. Kami bisa tahu makanan-makanan khas daerah. Oke. Senangkah kalian pembelajaran hari ini? Senang. Coba siapa yang mau menyampaikan manfaat dari pembelajaran hari ini? Boleh. Manfaatnya jadi kita bisa tahu makanan-makanan yang belum pernah kita rasain. Terus juga kita bisa deskripsiin sesuatu gitu loh. Jadi dari pembelajaran hari ini kita jadi tahu gitu bagaimana cara kita menyusun teks deskripsi, yaitu harus dicoba, harus dilihat, diamati, dan menggunakan apa? Panca Indera. Panca indera. Karena memang tujuan teks deskripsi dibuat agar pembaca bisa apa? Merasakan, membayangkan, apalagi merasa seolah-olah dia juga ada di sana begitu. Nanti kalian pilih satu makanan khas dari Indonesia dan kalian deskripsikan. Setelah itu di pertemuan selanjutnya juga nanti kita akan membuat video. Kalian akan mendeskripsikan bagaimana rasanya, baunya, dan juga teksturnya. Begitu, paham ya? Oke, nah karena pembelajaran hari ini telah selesai, jadi Ibu mau tutup pembelajaran hari ini dengan doa. Boleh ketua kelas dipimpin doa ya? Oke, teman-teman, karena pembelajaran hari ini sudah selesai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Berisak